Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول أشهد حي على
Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qaddimu a'malakum lidaril akhirah tajidu 'indaha fawzan wa najah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ بِالْيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Shadaqallahul azim. Wa ballagha rasulul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, syukur dan puji kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Yang dengan rahmat dan nikmat Allah pula pada hari ini kita masih bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini guna untuk sama-sama kita mendirikan syiar agama kita dalam bentuk salat Jumat bersama. Salawat serta salam kita sampaikan ke haribaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para ahli dan sahabat beliau sekalian. Terima kasih kepada seluruh kaum muslimin atas kepercayaannya pada hari ini pada diri saya melalui pengurus masjid yang mulia ini untuk membacakan rukun-rukun wa al-khutbah yang mari kita ikuti bersama. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah kita pada hari ini berjalan dengan sempurna, tidak kurang suatu apapun dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengisi mau'idhah dalam pelaksanaan khutbah pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk kembali mengulangi pelajaran-pelajaran yang pernah kita ikuti sebelumnya, baik lewat mimbar masjid yang mulia ini ataupun lewat majelis-majelis ta'lim yang lain. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi
Dari Abi Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Rasulullah berpesan secara khusus kepada Abi Dzar, tetapi berlaku juga kepada semua umatnya termasuk kita pada hari ini, dengan pesan ketakwaan. Rasulullah berkata, "Ittaqillah haitsuma kunta." Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dalam suatu apapun kondisi dan situasi. Kamu harus takwa kepada Allah. Ini asbabul wurudnya. Abi Dzar enggan pulang ke negerinya, ingin menetap dengan Rasulullah SAW sesudah beliau masuk Islam. Karena rasa-rasanya menurut perasaan beliau, kalau di kampungnya itu tidak bisa lagi bertakwa atau ibadah kepada Allah seperti apa yang dilihat perkembangannya di Madinah. Maka Rasulullah berkata kepada beliau, ketakwaan kepada Allah tidak mesti di suatu tempat, bisa saja di mana saja. Ini juga kadang-kadang bagi kita selaku umat akhir zaman, seolah-olah ketakwaan itu cuma berada di masjid, di menasah, di surau. Kalau sudah keluar dari tempat ini, seolah-olah ketakwaan itu hilang, sirna sama sekali. Ini mungkin karena pengertian takwa pada kita itu tidak memahami secara menyeluruh dan sempurna. Padahal takwa itu yang setiap Jumat khatib wajib menyampaikannya, selaku salah satu daripada rukun-rukun dua al-khutbah, yaitu berwasiat dan takwa. Yang seharusnya ketakwaan itu harus betul-betul kita sampaikan dan dimengerti oleh semua jemaah. Takwa adalah kalimah singkat. Memang kalimah syarak, kalimah Nabi pada umumnya jamak kalim. Perkataan yang singkat, padat tapi maknanya luas. Begitu juga dengan kalimah takwa yang hurufnya cuma 4 huruf, ta, qaf, waw, ya, takwa. Maknanya sangat luas. Yang ta'rif atau definisinya adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua larangannya. Maka kalau dalam pengertian mengerjakan apa yang perintah Allah, seolah-olah itu cuma pada pekerjaan-pekerjaan salat, puasa, bersedekah dan lain-lain. Padahal bisa juga dalam setiap kesempatan kita berbuat apa yang Allah inginkan, apa yang Allah setujui, apa yang Allah ridha. Perintah itu tidak mesti harus perintah wajib. Perintah sunat itu juga merupakan salah satu daripada makna takwa. Apalagi dalam makna ijtinabun nawahi, menghindar, meninggalkan semua larangannya. Ini tidak butuh waktu dan tempat. Dimanapun kita harus menjaga agar semua larangan-larangan Allah itu terpelihara, terhindar. Baik larangan itu yang menyangkut antara kita dengan Allah, maupun larangan-larangan yang menyangkut antara sesama kita, manusia atau makhluk yang lain, alam sekitar. Setiap apa yang bisa mengganggu makhluk, baik makhluk itu sesama kita manusia atau yang lainnya, itu semuanya adalah kita harus menghindarnya.
Begitu juga yang lain terhadap kita. Jadi makna pergi apa yang dilarang oleh Allah kan cuma but-but yang dosa raya. Baik cemucu, baik korupsi, baik minum arak, baik menship, baik baik minum sabu-sabu. Kan yang mentang. Tapi luar. Buah mentang yang bisa. Di situ terganggunya setiap manusia. Itu adalah larangan-larangan Allah yang wajib kita hindar. Wajib kita jauhi. Itu satu. Yang kedua, kita selaku manusia biasa. Bukan para nabi. Yang mereka itu terpelihara daripada segala kesalahan dan dosa. Kita ini selalu dalam bergelimang dosa. Dosa besar, dosa kecil. Yang kalau kita hitung, kalau bisa kita hitung, kalau sanggup kita hitung, lebih banyak dosanya kita daripada bulu di badan. Cuma kita seolah-olah tidak berdosa. Berlagak tidak berdosa. Padahal Allah sudah mengatakan setiap manusia itu khata'un, berdosa semua. Wa khairul khata'ina tawwabun. Maka dalam setiap waktu kita dituntut untuk bertaubat. Rasulullah mengatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikuti kejahatanmu, kesalahanmu dengan kebaikan. Tamuhauha, itu akan terhapus. Kebaikan yang paling utama adalah penyesalan. Yang penyesalan itu adalah salah satu daripada rukun taubat. Gambaran itu Rasulullah sendiri yang tidak pernah berbuat dosa sekalipun. Sampai-sampai beliau dalam suatu hadis menyatakan 100 kali beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari. Musika hana ne pubut dosa, tapi ne istighfar lah ke ampun ba Allah dan bertaubat sampai 100 ke dalam sehari. Ini adalah sebagai pelajaran dan ajaran untuk kita. Kalau Rasulullah saja sampai bertaubat sedemikian rupa, bagaimana dengan kita yang bukan 70 dan 100 kali berbuat dosa dalam sehari? Tentunya harus berlipat ganda kita bertobat dan beristighfar kepada Allah agar semuanya itu terhapus. Karena dengan kita menyadari dosanya kita, lalu timbul penyesalan, bertobat, minta ampun, Allah akan mengampuni. At-taibu minadz dzambi kama la tambalah. Orang yang bertobat dari dosa bagaikan orang yang tidak pernah berdosa. Kemudian yang terakhir Rasulullah berpesan melalui Abu Dzar Al-Ghifari, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaullah kamu dengan manusia dengan pergaulan yang bagus. Berakhlaklah kamu dengan manusia dengan akhlak yang bagus. Akhlak yang bagus juga adalah merupakan kalimatun jami'ah. Kalimat yang umum, yang lengkap maknanya dalam dua hal dan dua sisi. Yaitu yang pertama, lil ihsani ilan nas wa kafil adha anhum. Berakhlak dengan manusia dengan akhlak yang bagus, dengan cara selalu berbuat ihsan kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, membantu kepada sesama yang membutuhkan bantuan, baik membantu dengan tenaga, dengan harta, bahkan dengan kata. Pesan-pesan yang bagus, nasihat yang sehat yang bagus, itu adalah merupakan ihsannya kita sesama manusia. Yang mana ihsan itu tidak terbatas kepada orang-orang alim dalam memberi nasihat. Karena makna nasihat adalah menghendaki kebaikan kepada orang lain. Kalau ada niat kita untuk memberi kebaikan kepada dalam segala bentuk, itulah bentuk nasihatnya kita kepada sesama orang. Itulah bentuk ihsannya kita kepada orang. Itu juga merupakan salah satu daripada berakhlak dengan akhlak yang bagus.
Wa kafil azam anhum, meninggalkan tersakiti mereka oleh ulahnya kita, oleh perbuatan kita. Jangan dengan ada sebab, sikap, tutur kata, tingkah laku dari kita hingga dapat menyakiti orang lain. Itu berarti bukan akhlak yang mulia. Akhlak yang bagus kita cegahkan, kita hindarkan diri kita daripada tersakiti orang lain. Baik lewat kata-kata, lewat perbuatan, sikap dan tingkah laku. Itu semua bahagian daripada berakhlaknya akhlak yang mulia, akhlak yang bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke permukaan bumi ini, diutus kepada kita umat manusia akhir zaman adalah untuk memperbaiki akhlak-akhlak yang bagus. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sungguhnya betul-betul saya ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang bagus. Akhlaknya sudah ada tapi belum sempurna. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan hal tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dalam berakhlak dengan sesama kita manusia sangat luas pengertiannya. Kalau dikaji daripada kafil adza, menghindar daripada menyakiti mereka dan juga membuat kebaikan untuk mereka. Lebih-lebih dalam menyakiti mereka, kadang-kadang kita dengan tidak sadar, umpamanya kita di jalan parkir seenaknya yang membuat orang itu terganggu oleh kita. Itu semuanya akhlak yang tidak baik. Bagaimana hal itu jangan sampai terjadi? Artinya sebelum kita parkir umpamanya di suatu tempat, kita melihat dulu bagaimana keadaannya. Sesuaikah kita di sini? Bisakah terganggu orang? Itu adalah bahagian daripada agama, bahagian daripada akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis yang lain, innakum lan tas'aunan nasa bi amwalikum fasa'auhum bi bastil wajhi wa husnil khuluq. Kamu tidak sanggup, sungguh-sungguh tidak sanggup kamu senangkan manusia dengan hartamu. Kaya ada datang, tak nak pesenang urang, tak nak juk beriah siapa tak siapa. Kalau kita senang je urang tajuk beriah siapa tak. Yang ana tajuk engkut dengan ni pengen dengan di pajuh bu. Tidak mampu. Duk kekayaan Nabi Sulaiman pun han mampu tak berikan kesenangan orang dengan harta. Tidak cukup waktu kalau kita jelaskan bagaimana Nabi Sulaiman pernah menjamukan seluruh makhluk Allah dengan hartanya, karena begitu luar biasa kekayaannya. Tapi pada waktu yang telah dijanjikan oleh Allah untuk kamu hari ini, semua makhluk mengeluh. Mun di sini mentang tak pegah urangnya main rumah orang pajo bu long bibu. Aba abu bungkuk. Ditno katanya urang dang tantri mentang urang dilekoi pepet. Hai tak senang urang dengan harta. Ngan puji senang urang. Fasa'auhum bi bastil wajhi, dengan rumah muka rata so merempok senyum yang tak berikan senang. Baik tak bukim. Tak kem, tak bukim kadang-kadang tak pula-ula urang mengeh. Tapi dengan tak kem dia merempok rumah muka senang urang dia merempok. Hana urang yang bengeh dia ada merempok dengan urang rumah. Wa husnul khuluq, dan dengan akhlak yang good. Itu pasti senang dia. Maka Rasulullah adalah manusia yang terbaik akhlaknya, dicintai oleh lawan dan musuh, apalagi oleh kawan dan sahabat. Maka untuk itu, lewat mimbar yang mulia ini saya mengajak kita semua
Mari untuk kita berakhlak sesama kita dengan akhlak yang bagus. Karena akhlak itu bahagian daripada amal kita. Bahkan itu merupakan amal terberat nanti dikala ditimbang di yaumil qiyamah. Dalam suatu hadis Rasulullah berkata, "Fa'lam inna asqala ma yudha'u fil mizan al-khuluqul hasan." Ketahuilah bahwa sungguh yang paling berat amal kamu nanti ditimbang di mizan adalah akhlak yang bagus. Akhlak, sikap yang kali oleh Tuhan sampaikan yaitu berbuat baik kepada orang, bukan kebaikannya yang dilihat. Bukan kebaikan yang diberikan, itu satu perkara yang lain. Tapi ihsan itu, sikap memberi kebaikan itu. Dan sikap mencegah kejahatan. Bukan kejahatannya itu adalah yang dilihat. Kejahatan itu memang suatu kejahatan dan dosa. Tapi sikap mencegah kejahatan itu. Itu yang dikatakan akhlak yang bagus, yang merupakan amal terberat nanti di yaumil qiyamah. Pahala yang cukup gehon, water dimang. Kalau pahala cukup gehon bisa mengalahkan kejahatan-kejahatan yang lain yang di bawahnya. Dan juga akhlak yang bagus. Rasulullah mengatakan sebagai orang terdekatnya di yaumil qiyamah nanti. Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling aku cintai dan paling dekat dengan aku kedudukannya di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang berakhlak yang bagus. Akhlak yang bagus adalah tentu mencari orang yang akhlak bagus. Manusia akhlak terbagus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajarlah nanti kita dengan akhlak yang bagus tersebut akan mendekatkan kita dengan Rasulullah kedudukannya di yaumil qiyamah nanti. Mari kita biasakan berakhlak dengan sesama kita. Hindarkan daripada tersakiti orang oleh sikap dan tingkah laku kita. Lewat perbuatan, lewat kata-kata dan lainnya. Dan selalu berbuat bagus. Dengan itulah kita akan menjadi iman yang sempurna, agama yang sempurna, dan nanti kita akan mendapat amal imbalan pahala yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat kepada ulun Tuhan sendiri, saya sendiri, dan kepada hadirin sekalian kiranya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qaddimu a'malakum lidaril akhirah tajidu 'indaha fawzan wa najah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a. Wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في كل وقت وحين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الإكرام اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وعده اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والمبتدعة والرافضة واليهود والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فاصرف عنا شر عبادك فاصرف عنا شر عبادك فاصرف عنا شر عبادك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون